Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Pak Rizky Afnani Fahmi, SEI MSI, selaku dosen pengampuh mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, yang telah memberi kami kesempatan untuk mengerjakan tugas Teori Ekonomi Mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Endang Ayu Wulandari, selaku moderator dari kelompok 5, beserta teman saya, Diki Cahya Ramadan, Diega Andika, Husnul Januar Prahani, Ivo Ardwi Darham Rifandi, Kumala Lidina, Lutfi Hawarisyawan, dan Siti Anissa Hairani akan mempresentasikan tentang determinan penawaran. Determinan penawaran. Penawaran adalah kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu dan keadaan tertentu. Faktor utama yang paling menentukan adalah harga barang itu sendiri. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang lain yang berkaitan. 2. Biaya produksi. 3. Teknologi. 4. Ekspektasi produsen. 5. Jumlah produsen. 6. Pajak dan subsidi. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi determinan penawaran yaitu harga barang lain yang berkaitan seperti yang ada di slide. Maksud dari harga barang lain yang berkaitan ini adalah suatu perusahaan atau suatu industri atau perusahaan biasanya memproduksi lebih dari jika suatu produk dengan salah satu produk lainnya merupakan barang substitusi, maka penawaran barang akan turun saat barang substitusinya harganya naik. Begitupun sebaliknya, jika barang substitusinya harganya turun, maka penawaran pada produk yang lainnya akan naik. Seperti contoh misalnya perusahaan atau industri Nike. Nah, Nike ini biasanya menciptakan sepatu, entah itu sepatu substitusinya sepatu basket. Jika harga sepatu basket ini naik, maka harga penawaran pada sepatu sepak bola ini akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila harga yang naik ini sepatu bola, maka penawaran pada sepatu sepak bola akan turun. Kesimpulannya, suatu barang produksi dengan barang substitusinya itu berbanding berlawanan atau berbalik. Ya, produksi. Sebuah perusahaan atau produsen ketika mengeluarkan barang itu pasti membutuhkan biaya produksi untuk membuatnya. Contoh, ini ada sambal terasi yang produsennya Kokita. Ketika kalian melihat di belakangnya ini ada komposisinya, ada cabai merah, gula, cabai rawit, minyak nabati. Produsen pasti menghitung-hitung dari jumlah biaya produksi itu, mengkalkulasikan harganya, yang kan semisalnya taruh ini 10.000, harga cabai merah 2.000, gula 2.000, cabai rawit 2.000, minyak nabati 2.000, totalnya 8.000, berarti keuntungannya 2.000. Semisalnya salah satu dari ini melambung tinggi harganya, contoh cabai rawit kan tiap tahun bakal beda-beda tiap ininya. Misalkan cabai rawit jadi 3.000, otomatis kan
harga semuanya jadi 9.000, keuntungan hanya 1.000. Produsen tidak mau, keuntungan hanya 1.000. Makanya produsen ini akan memikirkan caranya, bagaimana caranya untuk biaya produksi tetap 8.000. Dengan apa? Dengan mengurangi jumlah produksinya. Contoh ini kan 200 gram. Misalkan jadinya 150 gram. Nah, otomatis kan jumlah dan kualitas akan menurun. Otomatis juga penerimaan dari pelanggan atau konsumen akan menurun juga. Sebaliknya, jika salah satu dari komponen ini ada yang turun, misalkan gulanya dari 2.000 jadi 1.000, tapi cabai merah tetap 3.000. Nah, itu tidak berpengaruh kepada hal tersebut, malah akan gimana caranya tetap kualitas bagus dengan menyisipkan sambal itu. Keuntungan tetap 1.000, maka penawaran pun akan tetap naik. Jadi intinya, jika salah satu komponen produk itu naik, penawaran barang dari konsumen itu akan turun. Sebaliknya jika biaya itu salah satunya, maka produsen akan mencari caranya, gimana caranya untuk si produksi tersebut diminati banyak oleh para penawar. Mungkin itu aja. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, teknologi. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi khususnya di bidang teknologi. Mengapa teknologi sangat mempengaruhi penawaran? Hadirnya teknologi akan sangat berdampak pada efisiensi produksi. Semakin canggih teknologi dapat mengurangi ongkos produksi yang pada akhirnya akan menaikkan penawaran produk. Contoh mesin es krim. Dulu membuat es krim hanya dengan tenaga manusia saja. Dengan adanya mesin pembuat krim di era yang serba modern ini, produksi es krim lebih banyak. Waktu yang digunakan untuk membuat es krim lebih singkat serta mengurangi beban ongkos pekerja. Semakin tinggi teknologi yang digunakan akan berpotensi meningkatkan hasil produksi dan juga mengurangi biaya produksi hingga penawaran bertambah. Intinya, semakin besar perusahaan, maka semakin canggih juga teknologi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya, bisa kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia, kayak Samsung, iPhone. Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka mempunyai teknologi yang canggih untuk membuat produk-produknya. Mungkin itu saja. Jadi berikutnya adalah ada ekspektasi produsen. Ekspektasi produsen ini merupakan perkiraan produsen di masa yang akan datang dapat mengaruhi jumlah penawaran. Dengan kata lain, produsen menjual produknya dengan kondisi dan waktu. Harapan produsen di masa yang akan datang menjadi bagian dari sebuah rencana produksinya. Sehingga jumlah barang yang akan diproduksi dan kemudian ditawarkan akan dipengaruhi oleh harapan para produsen di masa yang akan datang. Pada hal ini, harapan akan menjadi prediksi perekonomian pada masa akan datang. Jadi, produsen memikirkan harga barang dan jasa akan turun kemudian hari. Contohnya di akhir tahun, dengan sendirinya para produsen akan mengurangi produksinya hingga mengurangi penawaran. Dan saat para produsen menilai bahwa kondisi perekonomian akan membaik di kemudian hari, maka para produsen akan memproduksi barang atau jasa dengan lebih banyak. Ada contoh-contoh ekspektasi produsen ini, seperti ekspektasi di bidang ekonomi, ekspektasi di dunia kerja, dan ekspektasi dalam hubungan manusia. Baik, faktor yang mempengaruhi penawaran selanjutnya adalah jumlah produsen. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya produsen dan konsumen menjadi pokok penting sebuah kegiatan jual beli.
Karena jika salah satu di antara keduanya itu hilang atau tidak ada, maka kita tidak akan bisa mencapai sebuah keseimbangan pasar. Atau bahkan kegiatan jual beli tersebut tidak dapat berjalan lancar. Begitupun juga pada hal permintaan dan penawaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran ialah jumlah produsen. Mengapa demikian? Karena jika dalam suatu pasar jumlah produsen itu meningkat, maka barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika produsen itu menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Contohnya, masuknya Ais dan Indo Es Krim ke dalam suatu pasar akan menambah penawaran es krim dalam pasar tersebut. Karena sebelumnya sudah ada es krim Walls dan Campina, lalu ditambah oleh es krim Ais dan Indo Es Krim. Lalu, jika penjual es krim Walls menarik produknya dari pasar tersebut, maka penawaran es krim akan menurun karena berkurangnya produk yang ditawarkan. Nah, inilah mengapa jumlah produsen dalam hal penawaran sangat berpengaruh. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, yang terakhir ada pajak dan subsidi. Di setiap entitas bisnis usaha pasti akan dihadapkan dengan pajak dan subsidi. Lalu, apa sih pengertian dari pajak itu? Pajak itu adalah rakyat negara yang bersifat karena adanya undang-undang, dan pajak yang kita berikan kepada negara itu lalu akan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, beberapa jenis pajak ada pajak penghasilan, pajak bumi, dan pajak tambahan nilai. Lalu, apa sih pengaruh pajak terhadap bisnis? Yaitu karena adanya pajak, modal atau ongkos yang dikeluarkan oleh produsen akan meningkat, akan naik. Lalu ada salah satu contoh keuntungan dari kita membayar pajak, yaitu ketika kita rutin membayar pajak, maka kita akan mendapatkan salah satu kartu NPWP. Apa sih NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Jadi ketika kita ingin meminjam modal ke bank, contohnya, bank itu akan secara tidak langsung menilai kita sebagai profesional bisnis. Pebisnisnya yang profesional karena adanya kartu NPWP itu, dan kita taat membayar pajak. Nah, untuk subsidi sendiri itu pengertiannya adalah pemberian uang atau modal dari pemerintah kepada pebisnis atau sektor ekonomi, yang dimana nanti subsidi itu akan menyebabkan turunnya modal atau ongkos yang dikeluarkan dari bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan. Kemudian, mengetahui faktor penyebab tinggi rendahnya penawaran akan ikut mempengaruhi sebuah perencanaan. Untuk mengetahui perhitungan secara akurat, pihak perusahaan juga bisa melihat dari laporan keuangan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, saya selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.